Malam itu hening. Tidak ada suara jangkrik. Tidak juga hembusan angin. Tapi tubuhku menggigil. Aku terbangun dengan napas terengah. Tanganku, lenganku, merah tua. Dar, kupandangi telapak tanganku yang bergetar. Basah, kering, dan berbau amis. Aku segera menyalakan lampu kamar. Tidak ada luka di tubuhku. Tidak ada luka di tempat tidur. Bahkan tidak ada jejak binatang yang bisa jadi penyebab. Aku menatap cermin. Mataku sembab. Tapi anehnya, wajahku terlihat kosong. Seperti bukan aku yang kutatap. Aku masih berdiri mematung ketika suara itu terdengar dari arah dapur. Suara piring jatuh. Aku lari ke sana. Tapi kosong. Semua bersih. Tak ada piring jatuh. Tak ada tanda-tanda ada yang masuk rumah. Semua pintu terkunci. Aku tinggal sendirian di rumah warisan kedua orang tuaku yang telah meninggal setahun lalu. Rumah tua itu berdiri di pinggir desa. Sepi. Tidak ada tetangga di kiri kanan. Kupandangi lagi tanganku. Rasa takut berubah menjadi bingung. Lalu menjadi curiga. Ini sudah kedua kalinya aku bangun dengan darah di tangan. Malam sebelumnya, aku pikir hanya mimpi buruk. Tapi malam ini, baunya nyata. Kuputuskan malam ini akan kurekam diriku sendiri. Kubuka aplikasi kamera di HP. Kuatur agar merekam sepanjang malam. Dan kucantelkan di pojok ruangan menghadap ke tempat tidurku. Sebelum tidur, aku berwudu dan berdoa. Menyebut nama Allah dalam hati. Meski tak begitu taat. Tapi rasa takut membuatku berpegangan pada apapun yang bisa kurai. Aku nggak gila. Kataku pelan sambil memejamkan mata. Aku cuma perlu bukti. Tapi saat kubuka mata keesokan paginya, kamera mati. Baterainya penuh semalam. Tapi kini tak bisa dinyalakan. Dan yang paling mengejutkan, darah itu kembali ada di tanganku. Lebih banyak dari malam sebelumnya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Coretan merah di dinding masih terbayang-bayang di kepala. Kau sudah melakukannya lagi. Siapa yang menulisnya? Bagaimana bisa ada di dalam kamarku padahal semua pintu dan jendela terkunci dari dalam? Darah di tanganku masih terasa lengket. Bahkan setelah berkali-kali kusap dengan air hangat dan sabun. Kupandangi kameraku yang kini kembali menyala seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Tapi file rekaman semalam? Tak ada satupun. Aku memutuskan membeli kamera kecil yang bisa menyimpan data di kartu memori terpisah. Lalu kupasang di pojok kamar. Malam itu aku kembali tidur dalam keadaan waspada, berharap bisa mendapat jawaban. Dan pagi harinya, ada. Rekaman berhasil. Tanganku kembali berdarah saat terbangun. Tapi kali ini, aku tidak langsung panik. Aku buka rekaman itu. Layar kecil menampilkan tubuhku yang sedang tertidur. Normal, sampai jam 2.47 dini hari. Kameranya merekam sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Tubuhku tiba-tiba duduk tegak. Seperti boneka yang ditarik paksa. Mataku terbuka lebar, tapi kosong. Pelan-pelan aku bangkit, berdiri. Lalu menatap lurus ke dinding selama beberapa menit. Tidak berkedip. Lalu aku bergerak menuju meja. Mengambil pisau dapur kecil. Lalu berdiri diam lagi. Rekaman itu menunjukkan aku mengangkat pisau dan menusukkannya ke lantai. Berulang kali. Tapi tak jelas apa yang kutusuk. Hanya suara, duk, 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 yang lirih tapi mengganggu. Setelah itu, aku kembali tidur seolah tak terjadi apa-apa. Pisau itu tak kutemukan di pagi hari. Lenyap. Aku gemetar. Bukan karena takut melihat diriku sendiri. Tapi karena aku tak ingat satupun dari semua itu. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang mengambil alih tubuhku saat aku tidur. Pagi itu juga, aku berkendara ke kota dan menemui seorang psikiater. Namanya Dr. Anya. Perempuan muda yang tampak ramah dan tidak menghakimi. Dia menyebut kemungkinanku mengalami somnambulisme ekstrim, semacam berjalan saat tidur yang parah. Tapi aku tak sepenuhnya yakin. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan sains saja. Aku merasa ada yang mengamati. Bahkan saat ini, kalau malam ini kamu rekam lagi, dan kamu tetap melakukan hal-hal aneh itu, aku minta kamu kembali besok, kata Dr. Anya.
Tapi untuk sementara, ini obat tidur yang cukup kuat. Jangan minum lebih dari 1. Malam pun datang. Aku ikuti sarannya. Minum obat, memasang kamera, dan tidur. Tapi malam itu, aku bermimpi. Seseorang sedang berdiri di bawah tempat tidurku. Aku tak bisa melihat wajahnya. Tapi aku bisa dengar dia berbisik. Kau gali terus, sampai kau temukan aku. Aku terbangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdetak kencang. Kamera masih menyala. Kulihat jam. Pukul 4.03 pagi. Dan di bawah tempat tidurku, ada jejak tanah basah. Aku tak bisa menunggu hingga pagi. Dengan senter di tangan dan napas yang tak karuan, aku mulai memindahkan kasur dan rangkanya. Lantai kayu di bawah tempat tidurku tampak ganjil. Ada bekas congkelan kecil dan lingkaran samar seperti pernah ditutup rapat-rapat. Tanganku gemetar saat mengambil linggis dari gudang belakang. Aku gali perlahan. Kayu lantai mulai lapuk, mudah terbuka. Aroma tanah basah bercampur bau besi dan anyir. Semakin dalam aku gali, semakin berat napasku. Dan akhirnya, saat aku mencungkil lapisan tanah keempat, aku menemukan sesuatu. Kain putih. Kain lusuh dan basah yang terikat simpul. Warnanya tak lagi putih, melainkan coklat tua kehitaman. Ku keluarkan perlahan. Kain itu ternyata membungkus benda lunak, seperti pakaian atau daging. Aku hampir tak kuat menahan muntah saat aroma menyengat menusuk hidungku. Ada darah beku di beberapa bagiannya. Dan di salah satu ujungnya, kulihat helaian rambut panjang yang menempel. Aku menjerit. Kutatap kain itu sejenak, lalu kabur keluar rumah. Langit masih gelap. Aku tak peduli. Dengan tangan gemetar, aku langsung menelepon polisi. Setelah beberapa jam, 2 petugas datang. Aku tunjukkan lokasi dan barang buktinya. Tapi saat mereka memeriksa, tidak ada apa-apa. Lubang itu tertutup rapat. Tidak ada bekas penggalian. Bahkan lantai kayunya terlihat baru, seperti diganti. Petugas mulai memandangku dengan curiga. Mereka mencatat dataku dan menyuruhku untuk tidak mengada-ada, sambil menyarankan konsultasi ke psikolog. Mereka pergi tanpa hasil. Aku terpaku di tengah kamar. Ini bukan mimpi. Aku tahu apa yang kulihat dan kugali. Sore harinya, aku duduk di ruang tamu, mencoba berpikir jernih. Tapi kemudian aku melihat sebuah surat kecil terlipat di lantai, dekat pintu. Tak ada yang bisa masuk ke rumah. Semua terkunci. Tapi surat itu nyata. Isinya hanya satu kalimat dengan tinta merah. Kau tidak sedang tidur. Kau hanya tidak ingat. Tanganku bergetar. Surat itu seperti mengkonfirmasi semua rasa curiga yang sudah lama kupendam. Aku mulai menyadari, mungkin aku bukan hanya korban dalam semua ini. Malamnya, aku kembali memasang kamera. Kali ini 2 sekaligus. 1 di kamar, 1 di dapur. Aku tidur dengan memeluk pisau kecil. Jaga-jaga kalau aku benar-benar membahayakan diri sendiri. Tapi malam itu, mimpi yang kudapat jauh lebih jelas. Aku berdiri di dalam kamarku sendiri. Tapi ruangan itu penuh dengan cermin. Dan di tiap cermin, aku melihat bayangan wanita berambut panjang, menangis, lalu berteriak tanpa suara. Sebelum aku terbangun, 1 cermin pecah. Dari dalamnya, keluar tangan putih pucat yang menuliskan di dinding. Kembalikan aku ke tempat semula. Siapa itu Sinta? Nama itu asing dan familiar di saat yang bersamaan. Aku membuka satu persatu album lama milik orang tuaku. Di salah satu foto usang, aku melihat diriku masih kecil berdiri di samping seorang perempuan kecil berambut panjang. Di belakang foto itu tertulis, Reno Asinta 1999. Sinta, kakakku, kenapa aku tidak mengingatnya? Pikiran itu menempel erat di kepala sepanjang hari. Rasa sesak muncul tanpa alasan. Malam harinya, aku memutuskan tidak minum obat tidur. Aku ingin mengingat semuanya. Aku ingin tahu kebenarannya, meski harus berhadapan dengan rasa takut yang paling dalam. Malam pun tiba. Aku duduk di lantai kamar, menghadap ke kamera, dengan tangan kosong. Lampu sengaja kupadamkan,
Hanya lilin kecil di sudut ruangan menyala. Nafasku perlahan menjadi berat. Dan tiba-tiba aku melihat bayangan berdiri di pojok ruangan. Ia tidak bergerak, tak bersuara, hanya menatap. "Siapa kamu?" tanyaku pelan. Bayangan itu melangkah perlahan. Saat dia mendekat, lilin padam. Dan dalam gelap, aku mendengar suara tangisan, lembut, menyayat. "Kau yang mengunci aku di sana, Reno. Kau janji takkan buka pintunya." Seketika, kilatan ingatan kembali membanjiri kepalaku. Aku terjatuh. Kepalaku seperti mau meledak. Dan aku ingat segalanya. Aku bukan Reno. Aku Sinta. Reno, adik kembarku, menemukan catatan rahasia ayah tentang ritual gaib untuk mengusir makhluk halus dari rumah ini. Tapi dia terlalu obsesif, mencoba sendiri tanpa izin. Ritual itu malah memanggil entitas jahat yang merasukinya. Suatu malam, Reno menyerangku. Aku terpaksa mengikatnya dan mengurungnya di bawah tempat tidur, di ruang kayu kecil yang biasa digunakan ayah untuk menyimpan benda pusaka. Tapi malam itu, aku membunuh Reno. Dan sejak itu, aku mengambil identitasnya. Ku tinggal nama Sinta di masa lalu, menghapus semua bukti, dan hidup sebagai Reno. Tapi jiwanya tak pernah pergi. Ia muncul setiap malam, mengambil alih tubuh ini, membuatku bangun dengan darah di tangan. Bukan darah orang lain, tapi darah luka jiwa yang tak pernah sembuh. Aku menyalakan lilin dan membuka kembali lantai kayu tempat dulu aku menyembunyikan Reno. Aku bicara pada arwahnya. "Maaf, Ren. Aku takut. Aku cuma ingin bertahan hidup." Tak ada suara, tapi seluruh ruangan terasa lebih dingin. Aku menaruh kalungnya, satu-satunya yang tersisa dari tubuhnya, di dalam lubang itu. Lalu kuletakkan Al-Quran kecil milik almarhumah ibu di atasnya. Aku serahkan semua pada Allah. Jika aku harus menebus semua ini, ambillah aku. Malam itu, aku tidur dan tidak bangun lagi dengan darah di tangan. Beberapa bulan kemudian, rumah itu dibeli oleh pasangan muda. Mereka bilang rumah itu murah dan penuh kenangan. Namun beberapa minggu setelah tinggal, mereka mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam, mereka mendengar suara langkah dari lantai atas. Padahal mereka hanya tinggal di lantai bawah. Dan kadang, mereka menemukan tulisan samar di dinding kamar. "Aku Reno. Kakakku masih di sini." Cerita ini bukan hanya tentang rasa bersalah dan trauma, tapi juga tentang bagaimana masa lalu yang kelam akan selalu mencari jalan untuk diungkap. Bahkan jika itu melalui darah, di tangan yang kita sendiri tak mengerti.